Ini memang kelihatannya, rasanya tidak seperti biasanya. Tetapi tidak apa-apa, karena walaupun kita terpisah jarak, tetapi hati kita tetap bersatu. Amin. Dan saya harap apabila Anda mengikuti di rumah atau dimanapun Anda berada, Anda tetap memiliki sikap bahwa kita sedang mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Walaupun Anda melihat layar, walaupun Anda terpisah jarak yang jauh, tetapi Anda sedang mendengarkan firman Tuhan dan Anda ingin belajar bersama-sama dengan yang hadir di sini. Nah, kita di sini semua adalah keluarga besar Grafe yang tinggal di gedung ini. Jadi ada mahasiswa, ada staf, ya, kemudian ada anak-anak panti asuhan karena kasih. Kita semua sangat sedih dengan adanya pandemi coronavirus ini. Tetapi kita tidak akan membiarkan lockdown yang di luar sana mempengaruhi kita selagi kita yang di dalam satu gedung ini bisa bersama-sama. Dan walaupun di luar sana ada banyak ketakutan yang disebarkan, tetapi kita tidak takut. Ya, kita tidak takut mati, karena kalau kita mati kita pasti masuk surga. Yang kita tidak inginkan adalah untuk menjadi sakit, lalu kemudian merepotkan diri kita sendiri, merepotkan orang lain, ya, bahkan akhirnya merugikan orang lain. Oleh sebab itu, kita mengadakan kebaktian secara live streaming. Oke, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membuka dari kitab Pengkhotbah, dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7. Mari kita baca ayat 14 bersama-sama. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7, ayat 14, kita baca bersama-sama. Kalau Anda sudah dapat, kita akan baca pada hitungan yang ketiga. Oke, Pengkhotbah pasal yang ke-7, ayat 14. 1, 2, 3. Pada hari mujur, bergembiralah. Tetapi pada hari malang, ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon supaya firman Tuhan yang ada di tangan kami ini bisa memberikan kami pencerahan. Bagaimana kami harus berpikir, bagaimana kami harus menyikapi segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kami, dari hari ke hari, baik itu hari yang baik maupun hari-hari yang buruk. Baiklah kami belajar dari firman Tuhan, bagaimana kami harus menilainya, bagaimana kami mengatasi tantangan-tantangan yang kami hadapi. Karena kami tahu bahwa semua tantangan tersebut berasal daripadamu. Mohon Tuhan supaya firman Tuhan yang akan kami pelajari hari ini sungguh memberikan kami petunjuk itu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi, memang ini adalah kebaktian pertama dalam keadaan darurat. Dan daruratnya karena apa, saudara? Daruratnya adalah karena ada pandemi. Pandemi coronavirus. Ya, dikasih label COVID-19, Coronavirus Disease 2019. Dan apa yang terjadi ya, dari dunia ini sebenarnya sudah bisa kita nilai kalau kita menggunakan firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan memberikan hari-hari baik, tetapi Tuhan memberikan hari-hari buruk juga. Dan salah satu tujuannya di sini dikasih tahu di ayat 14 adalah supaya manusia tidak dapat mengetahui masa depan. Seandainya manusia bisa tahu masa depan, lalu bisa memprediksi, oh nanti tahun depan apa-apa yang akan terjadi, atau tidak ada akan terjadi sesuatu, maka saudara, tidak ada manusia yang menghargai Tuhan. Maka maka manusia akan merasa bahwa dirinya sendiri adalah Tuhan. Tetapi Tuhan sengaja membiarkan peristiwa-peristiwa dunia ini terjadi di luar kendali manusia. Supaya manusia menyadari bahwa manusia ini cumanlah manusia dan bukan Tuhan. Dan manusia yang ingin mencoba untuk mencari tahu tentang masa depan, dan sudah banyak sekte-sekte sesat
yang memprediksi, yang menubuatkan ini akan terjadi tanggal kedatangan Tuhan dan lain sebagainya dengan mengatasnamakan Tuhan tentunya, mengaku-ngaku sebagai nabi, mengaku-ngaku sebagai rasul. Tetapi apa yang terjadi? Terbukti bahwa prediksi mereka, nubuat mereka, Tuhan gagalkan. Dan itu Tuhan lakukan, Tuhan izinkan hal-hal yang tidak terduga terjadi. Supaya Tuhan menunjukkan kepada manusia bahwa hanya Tuhanlah Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Nah, kemudian kita baca juga di sini bahwa katanya kalau pada hari yang bergembira, hari yang baik, bergembira. Ya, artinya Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati hal-hal yang baik dalam hidup kita. Tuhan senang kita menikmati. Tetapi ada hari-hari di mana hal-hal buruk terjadi, lalu kemudian apa katanya di situ dalam bahasa Inggrisnya, consider, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ingatlah. Tapi consider artinya kita harus mempertimbangkan hari-hari buruk tersebut, kita harus mempelajarinya, kita harus mendalami dan ingin mencari tahu apa maksud Tuhan mengizinkan hari-hari buruk tersebut terjadi. Oleh sebab itu, dari pandemi yang terjadi pada hari ini, ya, dan sudah beberapa minggu lamanya, ini hal yang buruk. Tetapi ada hal yang bisa kita dapatkan dari pandemi ini. Ada hal yang bisa kita pelajari di dalamnya. Kalau kita menggunakan firman Tuhan sebagai saringan kita, maka kita akan tahu apa maksud Tuhan. Dan itu yang saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di sini maupun yang di rumah, untuk mempelajarinya. Ada 3 hal yang ingin saya sharing, tidak lama-lama karena kita lagi streaming. Ya. Saya pikir kalau hadir di sini saja udah sebagian ngantuk. Nanti kalau misalnya Anda di rumah, Anda di tempat tidur, Anda di ruang tamu Anda, kalau Anda mendengarkan saya berkhotbah selama 1 jam, nggak tahu Anda sudah pergi makan lalu dan lain sebagainya. Jadi saya singkat saja, 3 hal saja yang kita bisa pelajari dari pandemi corona ini. Yang pertama, kita mempelajari dari adanya pandemi ini, kita belajar, kita diingatkan efek dari dosa. Efek dari dosa. Apa efek dari dosa? Ini adalah sesuatu yang sudah Tuhan peringatkan sejak awalnya kepada Adam dan Hawa. Pada hari kamu memakannya, jikalau manusia berdosa, maka dia pasti akan mati. Dan itu adalah efek dari dosa, kematian. Tuhan sudah kasih tahu kepada manusia bahwa efek dari dosa adalah mati. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, manusia bisa mati karena apa saja. Ya, manusia bisa mati karena penyebab yang berbagai macam penyebab. Kematian yang pertama, itu terjadi pada Habel, itu adalah pembunuhan. Nah, pembunuhan itu merupakan kematian yang merupakan efek langsung dari satu dosa. Ya. Ada dosa pembunuhan, maka ada orang yang mati. Tetapi orang bisa mati karena kecelakaan, orang bisa mati karena usia tua, orang bisa mati karena sakit penyakit. Dan virus adalah salah satu penyebab sakit penyakit. Dan semua hal tersebut merupakan efek langsung ataupun tidak langsung dari dosa. Semua kematian. Ya. Misalnya orang mati karena air bah. Orang mati karena air bah karena apa? Karena dosa. Orang mati karena usia tua, orang mati karena virus, karena bakteri. Apa? Itu semua merupakan akibat dari adanya dosa. Tanpa adanya dosa, tidak akan ada kematian. Nah, pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa dosa membawa efek kematian? Kenapa orang yang berdosa harus mati? Nah, ini pertanyaan yang mungkin banyak orang bingung. Kenapa manusia harus mati? Kenapa Tuhan membiarkan manusia yang katanya begitu dikasihinya mati, mengharuskan manusia mati? Sebenarnya, saudara, jawabannya adalah karena sifat Allah itu maha kudus. Dan manusia yang berdosa tidak bisa bersama-sama dengan Allah yang maha kudus. Namanya saja maha kudus. Oleh sebab itu dosa tidak bisa bersama-sama dengan Allah. Jadi manusia yang berdosa harus terpisah dari Allah. Dan karena Allah adalah sumber kehidupan, maka manusia yang terpisah dari sumber kehidupan tidak bisa mempertahankan hidupnya untuk selama-lamanya. Seperti baterai. Ya. Kalau baterai masih tercolok ke listrik, ya, maka dia akan terus-menerus, akan nyala terus. Tetapi sekali baterai tersebut dicabut, misalnya HP kita dicabut ya kan, dari colokan kita, maka lama-lama akan habis, dan suatu saat baterai tersebut akan habis. Tidak ada isinya lagi, tidak ada listriknya. Nah, oleh sebab itu manusia suatu saat pasti mati.
Karena dia berdosa dan Allah yang Maha Kudus tidak bisa bersatu dengan manusia itu. Nah, saudara, manusia yang mati ini bisa dengan berbagai macam cara, ya, bisa mati karena kecelakaan, bisa karena coronavirus dan lain sebagainya. Tetapi yang paling mengerikan bukanlah kematian tubuh jasmani kita. Yang lebih mengerikan adalah apa yang terjadi sesudah kematian tubuh kita. Itu yang lebih mengerikan. Nah, sesudah manusia mati, hanya ada dua tempat. Dan kalau bukan seseorang hidup bersama dengan Allah selama-lamanya, maka tinggal sisa satu tempat lagi, yaitu adalah neraka. Neraka ini adalah tempat di mana iblis dihukum. Karena iblis memberontak melawan Allah. Berusaha untuk menghancurkan Allah, mengalahkan Allah, menggantikan posisi Allah. Iblis ingin menjadi Allah. Nah, oleh sebab itu Tuhan menyiapkan suatu tempat penyiksaan untuk iblis yang telah melawan Allah. Dan di situ tempatnya, ulatnya tidak mati, apinya tidak padam. Di situ ada penderitaan yang tidak pernah berkurang untuk selama-lamanya. Selama-lamanya, forever and ever. Banyak orang tidak mengerti konsep selama-lamanya. Mereka pikir, oh selama-lamanya, karena belum pernah ada orang yang mengalami selama-lamanya. Tidak ada orang yang pernah melihat tak berhingga itu seperti apa. Oleh sebab itu manusia tidak punya suatu gambaran yang konkret selama-lamanya itu selama apa ya. Tetapi kalau kita bayangkan, misalnya kita mengalami suatu sakit yang begitu mengerikan, begitu sulit, bernapas saja mungkin sulit, atau mengalami nyeri sekujur tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Dan mengalami sakit, dan itu harus berlangsung terus-menerus. Mungkin kalau kita sakit seperti itu, saudara, kita 5 menit saja sudah tidak tahan. Kita merasa, oh lebih baik saya mati. Tetapi bagaimana jikalau sakit tersebut tidak bisa ditahan dan tidak bisa dihentikan? Dan akan kita rasakan terus. Dan besok masih akan kita rasakan terus. Dan menit berganti menjadi jam, jam berganti menjadi hari, hari berganti menjadi minggu, dan menjadi bulan, menjadi tahun, dan tidak pernah berhenti rasa sakit itu. Dan sekali seseorang masuk ke dalam neraka, tidak ada pengembalian tiket, saudara. Tidak ada tiket bolak-balik dari dunia ke neraka, lalu kemudian balik ke dunia lagi. Tidak ada two-way ticket. Kalau seseorang sudah masuk ke dalam neraka, dia akan tetap di neraka selama-lamanya. Dan dia akan tahu bahwa sekali dia masuk di situ, tidak akan lagi merasakan yang namanya kesegaran, tidak akan merasakan lagi yang namanya pengharapan, tidak akan tahu lagi apa itu hal yang baik, hal yang enak, hal yang sejuk, tidak ada lagi. Dan itu akan dialaminya selama-lamanya dan lama-lamanya dan lama-lamanya dan tidak akan berakhir. Oh saudara, itu adalah penderitaan yang kekal, yang begitu mengerikan. Cuman ada dua tempat itu. Kalau bukan seseorang bersama-sama dengan Allah selama-lamanya bahagia, maka dia akan menderita di neraka selama-lamanya. Saudara, dan tidak ada obat untuk penyakit dosa ini. Tidak ada obat untuk dosa. Kloroquine tidak bisa. Kloroquine tidak bisa menyembuhkan dosa. Ya. Anda mau mencuci tangan, ya, mau pakai sanitizer, alkohol 60% kurang kuat, 96%. Sorry, masih belum bisa mencuci dosa yang di tangan kita. 100% alkohol juga nggak bisa. Intinya saudara, Anda tidak bisa mencuci tangan Anda dari dosa. Amal tidak bisa mencuci Anda dari dosa. Ibadah tidak bisa mencuci dosa Anda juga. Tidak ada obatnya. Nah, orang berpikir bahwa oh ini virus yang begitu mengerikan karena wah kalau misalnya kena nanti bisa mati. Padahal sebenarnya masih banyak virus atau penyakit lain yang lebih mengerikan, yang lebih susah disembuhkan. Nah, ini supaya masyarakat tahu bahwa virus corona itu sama sekali tidak menakutkan, terutama bagi yang masih sehat, yang masih muda apalagi. Ya. Karena rata-rata lebih dari 90% dari penderita corona ini sembuh akhirnya, sembuh sendiri. Sembuh sendiri. Padahal ada virus yang jauh lebih mematikan. Anda ingat yang namanya HIV? Ya. Human Immunodeficiency Virus. Ini tidak ada obatnya. Ya. Tidak ada obatnya. Kalau yang corona masih mending, katanya kloroquine bisa menyembuhkan. Kalau HIV tidak ada obatnya, saudara. Dan semua orang yang mengidap HIV akan plus nantinya. Ya, plus itu adalah kode medis, artinya ya,
meninggal. Nanti plus. Oleh sebab itu, sebenarnya yang corona ini masih belum menakutkan. Masih ada obatnya, masih bisa sembuh sendiri. Tapi kalau penyakit dosa tidak ada obatnya dan tidak bisa sembuh sendiri. Jadi, hanya ada satu cara untuk menyembuhkan penyakit dosa ini, yaitu apabila dosa tersebut dihukumkan. Dan ini adalah inti perbedaan kekristenan dengan semua agama dan kepercayaan lain di muka bumi ini. Kita tahu bahwa dosa harus dihukum. Oleh sebab itu, Allah mengirim Yesus untuk menanggung dosa manusia. Jadi, semua dosa manusia ditanggungkan kepada Yesus, lalu kemudian dihukum, dan tidak ada lagi dosa yang tidak dihukumkan. Semua dosa manusia mulai dari awal Adam yang melakukannya sampai manusia terakhir, itu ditanggungkan kepada Tuhan Yesus dan dihukum satu kali. Dan barang siapa yang dosanya sudah dihukumkan, maka tidak perlu lagi dihukum. Jadi secara legal, di hadapan pengadilan Allah, dosa tersebut dihitung sudah dihukumkan, sudah beres, sudah diputihkan, karena hukumannya sudah dilaksanakan. Nah, Allah hanya menuntut supaya manusia yang berdosa tersebut mengakui dirinya orang berdosa, lalu kemudian menyesali dosa tersebut dan bertobat. Hanya itu saja. Dan barang siapa yang menerima Yesus sebagai penggantinya yang telah menanggung hukuman dosanya, maka dia dihitung sudah digantikan oleh Yesus. Itu adalah satu-satunya cara penyakit dosa bisa disembuhkan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, baik yang di sini maupun yang di rumah, ataupun dimanapun Anda berada, virus dosa ini bukanlah sesuatu yang menakutkan apabila seseorang sudah memiliki obatnya, sudah memiliki penawarnya. Maka Anda tidak perlu panik lagi, ya, pergi ke toko lalu mencari agama mana yang bisa menyelamatkan saya. Anda tidak perlu cari-cari lagi, saya harus melakukan apa, saya harus membeli apa, saya harus melakukan amal berapa banyak. Tidak perlu. Karena obat penawarnya sudah ada, yaitu Tuhan Yesus. Dan hanya satu ini penawarnya. Dan puji Tuhan, penawarnya ini gratis. Dibagikan kepada siapa saja yang memerlukannya. Tanpa harus bayar apa-apa. Asalkan seseorang hanya mau menerima saja dan percaya kepada Yesus. Bertobat dari dosanya. Maka penyakit dosa itu sudah bisa disembuhkan. Oh saudara, inilah pentingnya kita mengingat tentang efek dari dosa. Supaya setiap orang bisa menilai dirinya masing-masing. Apakah saya sudah memiliki obat penawar dari penyakit yang paling fatal ini, paling mengerikan ini? Nah saudara, untung ada pandemi seperti ini. Mengingatkan kita bahwa ada virus yang mematikan dan ada dosa yang lebih mematikan lagi. Nah, pelajaran kedua yang kita dapatkan dari virus, dari pandemi corona ini, adalah mengenai penularan dan penyebaran. Ya. Jadi, kalau kita mengibaratkan dosa ini seperti virus, maka bisa dilihat bahwa selain menginfeksi seseorang, maka bisa juga ditularkan dan disebarkan. Ya. Nah, ketika Hawa makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, lalu dia memberikannya juga kepada suaminya, kepada Adam. Nah, ini suami istri. Ya. Sesudah dia makan, dia kasih kepada suaminya. Akhirnya dua-duanya terinfeksi. Ya, terjadi penularan. Jadi, ini sebenarnya sudah Tuhan antisipasi. Ya. Tuhan tahu bahwa ini dosa, sifatnya ini menular. Oleh sebab itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, Paulus menuliskan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Rupanya pergaulan yang buruk ini bisa menularkan dosa, bisa menularkan ketidakbaikan. Lewat apa? Lewat pergaulan. Dan biasanya apa yang ditularkan? Yang paling gampang ditularkan. Contohnya adalah misalnya gaya bicara. Gaya bicara seseorang. Oh, kalau misalnya udah ada zamannya istilah-istilah gaul tertentu. Ya. Ini saya udah lama nggak mengikuti istilah-istilah gaul lagi gitu ya. Tapi saya dengar-dengar kadang-kadang gitu, oh yang OMFG
Ya, ada gitu ya, OM titik-titik gitu. Itu sering diulang-ulang, dan padahal walaupun belum pernah dengar, ya, tetapi ikut-ikutan, oh my, gitu. Padahal itu sebenarnya menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan, dengan tidak hormat, seolah-olah Allah itu, Tuhan yang kita sembah itu, cocok untuk kita pakai sebagai suatu umpatan atau makian, atau kalau kita terkejut kita latah, oh my, itu tidak sopan, saudara. Tetapi gaya bicara tersebut karena sering didengar, sering kita lihat dan orang memakainya, maka lama-lama tertular, kita merasa itu biasa dan kita melakukannya sama seperti orang-orang lain. Atau misalnya lifestyle bisa juga menular gitu ya. Karena kita melihat orang-orang di sekeliling kita, lingkaran sosial kita memiliki lifestyle tertentu. Ya, pergi ke tempat-tempat tertentu, maka akhirnya kita ikut. Makan hal-hal tertentu kita ikut, dan lain sebagainya. Oh saudara, kalau misalnya Tuhan sudah tahu hal ini, maka Tuhan memberikan peringatan. Jadi waktu orang Israel mau masuk Kanaan, Tuhan sudah kasih perintah. Ya, jangan membiarkan bangsa-bangsa Kanaan itu tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Mereka harus ditumpas semuanya. Diusir keluar dari tanah Kanaan. Tidak boleh bercampur bersama-sama dengan mereka. Kenapa? Karena Tuhan tahu, kalau misalnya orang Israel dan orang Kanaan bercampur, ya, maka nantinya ini akan menularkan. Ya. Nah tentu, zaman dulu masih belum ada ya, perintah seperti sekarang, ya, mesti lockdown dan lain sebagainya. Tetapi orang Israel menganggap remeh peringatan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ternyata mereka ditipu dan mereka gagal mengusir banyak bangsa Kanaan dari tengah-tengah mereka. Nah ini sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah apa? Mereka itu harus terbebas dari pengaruh-pengaruh bangsa lain. Tetapi karena orang Israel tidak menerapkan hal yang Tuhan perintahkan ini, akhirnya mereka terinfeksi oleh virus dewa orang-orang Kanaan. Ada Ashitoret, ada Baal, Molok, Ratu Sorga, dan yang lain-lain. Nah Tuhan sedih sekali. Akhirnya dalam sejarahnya, ya, kalian bisa baca di dalam kitab Hakim-Hakim, setiap kali mereka mengikuti dewa-dewa lain, akhirnya Tuhan meninggalkan mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka diperbudak, mereka dikalahkan, mereka kehilangan kemampuan mereka untuk berdikari, mereka dijajah dan lain sebagainya. Barulah ketika mereka meninggalkan dewa-dewa lain dan mereka berpaut hanya kepada Tuhan saja, maka Tuhan memberkati mereka dan menyelamatkan mereka lagi. Oh saudara, jadi istilah yang alkitabiahnya ya, bukan social distancing. Kalau kita sekarang di sini sebagian duduknya ini, oh ada yang 1 meter, ada yang masih deket-deket dikit ini. Ya karena memang satu kamar, nggak mau jauh-jauh juga. Tapi zaman dulu istilahnya bukan social distancing. Tuhan bukan suruh orang Israel social distancing. Istilah yang alkitabiahnya ada di 1 Raja-Raja 15 ayat 33, itu namanya adalah pemisahan. Dalam bahasa Inggris, separation, ya, separasi. Jadi, yang Tuhan inginkan adalah bahwa ada suatu perbedaan, ada suatu pemisahan. Ya. Nah, Tuhan sudah mendesain ini. Tuhan mendesain supaya bangsa Israel berbeda total dari semua bangsa di muka bumi. Berbeda total. Ya. Berbeda totalnya ini bagaimana? Tuhan mendesain supaya bangsa Israel memiliki hari Sabat. Nah, hari Sabat ini tidak boleh ada orang yang beraktivitas. Nah ini beda, tidak ada bangsa lain, sehingga bangsa lain ketika misalnya ada pedagang masuk ke kota, lalu kemudian, oh ini sudah hari Sabat, tiba-tiba nggak ada pasar yang buka, tidak ada orang yang berkeliaran di pasar, dan lain sebagainya. Maka orang bangsa lain itu yang membawa barang dagangan akan merasa bahwa, oh ini bangsa yang berbeda ya. Ini bangsa Israel ini tidak seperti bangsa-bangsa lain. Dan ada macam-macam hari raya dan ritual-ritual, ibadah simbolik, semuanya menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa mereka merupakan suatu bangsa yang khusus, yang terpisah, yang berbeda dari dunia ini. Nah Tuhan mau membuat bangsa Israel beda
dari semuanya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus berbeda dari dunia ini. Harus ada pemisahan, ada separasi dari dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mendesainnya bagi kita dan kasih prinsip-prinsip, perintah-perintah untuk kita lakukan. Misalnya apa? Misalnya Tuhan memberikan perintah supaya kita menikah dengan orang yang seiman. Bahkan sedoktrin. Nah, ini di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Ini penting sekali, kenapa? Karena itu tadi, kalau misalnya Anda dengan tetangga Anda boleh, bisa social distancing. Tetapi kalau suami istri, ini orang yang paling dekat, bagaimana kita social distancing? Bagaimana separasi antara istri dan suami? Ini jauh-jauh lebih sulit. Dan kalau orang yang paling dekat dengan kita, yang nempel dengan kita, ini sudah terinfeksi virus, ini kemungkinan untuk menginfeksi kita juga tinggi, saudara. Oleh sebab itu Tuhan memberikan perintah, jangan kamu menikah dengan orang yang tidak seiman, yang tidak sedoktrin. Nanti kamu akan membawa banyak sekali kesulitan bagi dirimu sendiri. Perintah lain adalah misalnya jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan ikut-ikutan. Ya, hanya karena dunia menganggapnya keren, maka kita juga ikut-ikutan. Saudara, apa yang dianggap keren oleh dunia ini belum tentu benar-benar bagus. Yang kita jadikan standar, yang kita jadikan idola, yang kita jadikan tren, bukanlah apa yang dunia ini jadikan, tetapi yang apa? Yang Alkitab jadikan tren. Apa yang baik, standarnya bukan dunia ini, tetapi Alkitab. Nah, banyak anak muda menjadikan dunia ini sebagai trennya. Mereka lihat majalah. Apa yang ada di majalah? Oh, ini fashionnya seperti ini. Ya, gayanya seperti ini. Ikut, mau lihat, mau seperti itu. Tidak. Alkitab berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Jangan sampai orang melihat kita lalu tidak bisa membedakan. Ini orang Kristen atau orang dunia. Kalau orang sudah tidak bisa membedakan, berarti kita sudah menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi apa kata Tuhan? Ya, Tuhan bilang, jangan mendengarkan musik dunia ini. Jangan mendengarkan musik dunia ini. Kenapa? Karena musik yang seharusnya muncul di dalam hati kita, yang keluar dari mulut kita, itu adalah musik yang menyenangkan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu di dalam Efesus 5 ayat 19, Tuhan kasih tahu kepada kita ada mazmur, ada himne, ada nyanyian rohani, itu yang menyenangkan Tuhan. Alkitab berkata juga, jangan mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Jangan kamu mencintai uang, jangan mengejar kekayaan. Ini semua adalah perintah-perintah bagi kita, supaya kalau kita mengikutinya, maka kita akan lurus, saudara. Kalau banyak orang yang mencintai dunia ini, mencintai uang, maka, saudara, nanti dia akan menjual kebenaran. Tetapi Amsal 23 berkata, belilah kebenaran. Bukan belilah apa yang dunia ini tawarkan. Belilah kebenaran. Dan jangan menjualnya. Saudara. Nah, kalau misalnya kita mengikuti perintah-perintah Tuhan, maka kita akan berbeda dari dunia ini. Maka dunia yang akan secara otomatis menjauhkan diri dari kita. Dan dunia yang akan social distancing dari kita. Kenapa? Karena ini beda. Ini orang ini beda. Ya, dulu waktu saya masih kuliah dan SMA, saya tidak pernah nyontek. Dan ini berbeda dengan semua teman-teman saya yang lain. Teman-teman saya yang lain, walaupun otaknya cukup encer, tetapi sudah terbiasa nyontek. Sudah terbiasa kerjasama. Istilahnya bukan nyontek ya. Mereka bilang kerjasama. Ini sebenarnya cuma eufemisme saja, menghaluskan. Tetapi mereka melihat, ini Andrew ini, ya. Kalau ada Andrew, nggak boleh ngomongin kita mau nyontek. Andrew-nya mesti pergi dulu. Jangan deket-deket sini, kita lagi mau ngomongin, mau nyontek nih, mau kerjasama. Mereka sudah tahu bahwa saya tidak akan setuju. Dan setiap kali saya melihat teman saya lagi bikin catatan untuk dimasukkan ke dalam saku, saya bilang, jangan nyontek, ya, jangan nyontek. Akhirnya mereka tidak senang. Akhirnya kalau sudah ujian, saya belajar sendirian, sedangkan mereka belajar kerjasama.
Nah saudara, kalau dunia ini sudah membedakan kita, dunia sudah memisahkan diri dari kita, jangan heran, karena hal yang sama juga mereka lakukan kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka benci kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka membunuh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu jangan heran kalau Anda juga dibenci, kalau Anda dipisahkan dari dunia ini. Malah kita harus mengucap syukur. Kita merasa berbahagia. Nah saudara, ini masih virus, ya, virus yang jasmani, ya, virus yang menular begitu. Nah kalau kita bertumbuh dengan iman yang kuat, iman yang sehat, maka kita memiliki kekebalan rohani. Kekebalan rohani ini menangkal ya, dosa dan keduniawian. Tetapi ada virus jenis lain lagi, yaitu adalah virus pengajaran sesat. Nah, virus yang pengajaran sesat ini penyebarannya bisa lebih luas. Kenapa? Karena tidak langsung kelihatan. Ya, ada masa inkubasinya. Nah, masa inkubasinya kalau virus corona ini 14 hari. Tetapi kalau pengajaran sesat ini mungkin masa inkubasinya lama. Ya, mulai dari kompromi kecil-kecil. Dan karena selama masih kompromi kecil, ini tidak dianggap serius. Cuman kompromi kecil. Tetapi lama-kelamaan ini menjadi suatu penyakit rohani yang fatal. Saudara, oleh sebab itu begitu banyak gereja, baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang pengajarannya sudah menyimpang dari Alkitab. Tetapi mereka tetap menggunakan tradisi sinode mereka. Tetap menggunakan anggaran dasar gereja mereka, dan mereka anggap itu lebih penting daripada mengikuti Alkitab. Yang harus dihafal bukanlah Alkitab, tetapi anggaran dasar rumah tangga gerejanya. Bukan Alkitab yang dihafal, tetapi pengakuan iman rasulinya yang dihafal. Waduh, saudara, bukan Alkitab yang dihafal, katekisasinya yang dihafal. Salah. Itu namanya sudah menyesatkan. Oleh sebab itu, saudara, virus yang seperti ini sangat berbahaya karena menular, karena menyebar. Kita harus waspada, jangan sampai kita terperangkap di dalamnya. Nah, hal yang ketiga, yang terakhir, yang kita pelajari dari virus corona, dari pandemi ini, adalah kita belajar berfokus pada hal-hal yang paling penting. Ya. Jadi, dalam pandemi ini ada instruksi dari pemerintah untuk tetap di rumah, ya. Jangan keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang sangat penting sekali. Ya. Dan hanya ada beberapa bisnis yang buka, ya misalnya farmasi, yang kesehatan, yang primer, ya misalnya makan dan lain sebagainya, supermarket, itu yang buka. Tetapi kalau misalnya orang biasa tetap di rumah, katanya seperti itu. Ya. Nah, sambil kita diingatkan oleh pandemi ini, kita mengingat juga bahwa rupanya virus seperti ini ya, di dalam kehidupan kita juga ada hal-hal yang harus kita prioritaskan. Ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sembarangan keluar, ini berpotensi fatal, bisa mati. Ya. Tetapi di dalam kehidupan kita ini sudah pasti mati, ya kan? Itu tinggal tunggu harinya saja. Kalau bukan hari mati, ya 10 tahun lagi mati, atau tunggu kita umur 70, atau tunggu umur 80 mati. Tetapi bagaimanapun pasti mati. Nah, lalu kalau kita sudah tahu pasti mati, maka ada hal apa yang lebih penting yang harus kita fokuskan. Ya. Kalau misalnya tidak penting-penting banget, kita jangan melakukannya. Karena apa? Itu tidak penting. Sesuatu yang lebih penting, ini yang harus kita lakukan. Ini yang boleh kita lakukan. Nah, saudara, jadi apa hal yang paling penting dalam hidup ini? Hal yang paling penting, tadi sebenarnya saudara Samuel sudah bacakan di dalam Matius pasal 6, ayat 33 mengusulkan bahwa hal yang paling penting adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini hal yang paling penting. Ya. Saya jadi ingat ada satu cerita tentang satu penjaga mercusuar. Anda tahu mercusuar itu fungsinya adalah untuk menjadi cahaya. Dan mercusuar itu ditaruh di pantai, biasanya di suatu batu karang. Dan kalau ada cahaya mercusuar yang dilihat oleh kapal yang di lautan itu, dia akan tahu bahwa di situ ada daratan. Karena nggak mungkin mercusuar itu
melayang-layang di lautan itu nggak ada. Jadi kalau ada lampu, ada cahaya mercusuar, kapal yang melihatnya tahu bahwa di situ daratan, jangan terlalu dekat, jangan sampai menabrak batu karang di situ. Ya, itu fungsi mercusuar. Nah, penjaganya ini dikasih jatah setiap bulannya sekian banyak minyak, sekian liter minyak. Dan tugasnya hanyalah untuk menjaga supaya lampu tersebut tetap menyala. Nah, lalu kemudian, datanglah ini satu janda miskin, lalu kemudian minta sedikit minyak. Karena malam itu dia dan anaknya kedinginan. Kalau tidak ada cahaya, tidak ada api, ya, nanti mereka akan kedinginan malam itu. Jadi dia kasih sedikit. Lalu kemudian datang lagi, ini ada petani bilang, ini anak saya besok ujian. Anak saya besok ujian, lalu kemudian butuh belajar malam ini. Perlu lampu. Dikasih juga sedikit lagi. Lalu ada orang bapak tua lagi bilang, dia perlu sedikit minyak untuk mesinnya. Jadi setiap kali ada warga yang datang minta tolong sama dia, minta sedikit minyak, dia kasih sedikit-sedikit. Dia pikir dia sudah membantu orang. Ya ini dia baik hati sekali, orang datang kepada dia, dia bantu. Tetapi apa yang terjadi? Pada akhir bulan itu, persediaan minyaknya habis. Dan satu malam, lampu mercusuar tidak menyala. Dan pada malam itu ada 3 kapal yang kandas pada karang. Dan lebih dari 100 orang meninggal. Lalu di pengadilan, dia memberikan penjelasan apa? Ini ada begini, si siapa ini minta tolong karena begini alasan. Dia kasih alasan begini begitu. Tetapi jaksa penuntut berkata, kamu cuma punya 1 pekerjaan. Kamu cuma punya 1 tanggung jawab. Tidak ada alasan. Tidak ada pembelaan. Kamu cuma punya 1 tanggung jawab saja, yaitu menjaga supaya minyaknya ini tetap mengalir, supaya bisa menyalakan lampunya, supaya kapal yang di lautan itu tidak terkandas pada batu karang. Cuma 1 saja pekerjaan kamu. Pekerjaan kamu bukanlah jadi tukang amal untuk bantuin si itu. Pekerjaan kamu bukanlah untuk jadi polisi untuk memelihara desa dan lain sebagainya. Kamu cuma jaga mercusuar ini tok. Tidak ada pembelaan. Saudara, apa tujuan kita di dalam hidup ini? Apa tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita? Saya bukan berkata bahwa bekerja tidak penting. Ya, bahwa kita semua harus mencari kerajaan Allah, kita semua pakai teropong cari di mana kerajaan Allah, ya, di mana kebenarannya, lalu kita meninggalkan segala sesuatu, tidak mau kerja. Bukan begitu, saudara. Kita tetap bekerja itu penting. Kita tetap memakai waktu kita untuk keluarga itu penting. Tetapi apa tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita? Hidup kita ini cuma 1. Ya. Kalau mati karena corona, sayang sekali. Kita tidak bisa memilih mau mati atau mau hidup. Tetapi kita bisa memilih, kita matinya untuk apa. Jangan mau kita mati sia-sia. Tetapi apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan? Apa tanggung jawab yang harus kita jalankan di dunia ini? Masing-masing dari kita di sini, baik yang di rumah maupun yang hadir di sini, Tuhan sudah siapkan suatu rencana buat Anda. Dan jemaat lokal di Sunter ini, GBI Agrave, merupakan tubuh Tuhan yang telah Tuhan tanamkan di sini, dan Tuhan bikin berakar di sini, dan Tuhan tumbuhkan supaya kuat, supaya Anda bisa melayani di dalamnya, bisa bertumbuh di dalamnya, dan melakukan tugas yang Tuhan sudah percayakan kepadamu dalam hidup ini. Nah, saudara, inilah pelajaran yang bisa kita dapatkan dari pandemi ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami melewati hari-hari yang baik. Dan terima kasih juga untuk hari-hari yang buruk. Walaupun kadang menyulitkan, tetapi kami tahu bahwa Engkau memberikannya supaya kami belajar. Dan kami tahu bahwa justru hari-hari buruklah yang biasanya menjadi guru terbaik bagi kami. Oleh sebab itu, sambil kami belajar firman Tuhan, baik itu di gereja maupun di rumah masing-masing, biarlah Engkau mengingatkan kami apa kehendak-Mu bagi diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.